Sobat Gitaris, ketemu lagi di sesi 2 ya, masih sama Mas Luhung. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, kita lanjut dari yang tadi sesi 1 ya. Mas Luhung ini jadi sebenarnya anak gitar klasik ya, Ya, aku starting pure pointnya gitar dari gitar klasik. klasik. Belajar baca, Hah? ikut kurikulum, Ya, jadi benar main baca not balok gitu kan. baca not balok. Ah. Dan waktu les gitar klasik main genre-genre lain kayak gini-gini juga atau pure Sebelum belajar gitar klasik, saya adalah seorang gitaris metal. metal? Ah, Main gitar elektrik. ya, gitu. Sih, oke. Dan selama studi gitar klasik juga saya main metal. Kuliahnya Dream Theater gitu-gitu. Oh, awalnya kayak gitu. Jadi Ah. ya, jadi ada pengaruh dari situ. Ya, Kemudian les gitar klasik berapa lama? 2 tahun. 2 tahun Ah. ya. Stop karena Karena guru saya jadi pengusaha. jadi dia stop ngajar ya jadi. Ya udah nggak di situ lagi dia terus ya Mas masih ngajar ntar dulu lah ini aku udah dagang gitu dia jadi pengusaha. Iya, iya. Jadi terus sempat ikut ujian kayak gitu-gitu juga. sempet sempet 2 kali waktu itu yang uji Pak Ance Paraira. Oh, gitar klasik tapi yang nguji Pak Ance. Ah, Pak Ance Pak Rere ya, oke. Gitaris jazz kan sebenarnya beliau tuh ya. nah Pak nggak Ance. tahu. Nah, itu Pak Ance itu waktu itu di Yamaha ya, Mas Luhung. Purwacaraka. Oh, Purwacaraka, bukan Yamaha ya. Bukan. Hmm. Yamaha waktu itu pernah les elektron yang atas bawah sama Elektron. kaki. Nah, Oh, jadi di Purwacaraka waktu itu. Nah, gimana perjalanannya kok bisa dari gitar klasik yang tulen, kok bisa mengeksplor jenis permainan yang bahkan mungkin signature-nya Mas Luhung gitu, yang di Indonesia main kayak begini itu jarang, mungkin banyak ya. Tapi Mas Luhung punya style sendiri, kekhasan tersendiri. Nah, itu gimana gimana ceritanya? karena woi kita cek dulu ini kok diem di sini viewnya. Oke. Nah, karena waktu les gitar klasik itu saya emang cari apa ya belajar notasi yang detailnya gimana, basic, terus disiplin ketukan gitu-gitu, tapi bukan mengubah personality saya yang memang masih bukan masih ya emang sampai sekarang ya yang emang sukanya musik metal yang cadas gitu-gitu. Terus juga saya suka anime. Nah itu kan imajinatif. Nah itu jadi tujuan saya bermusik itu emang buat mengeluarkan imajinasi itu tadi. Jadi bukan bukan pure mau main klasiknya, Iya. repertoar klasik bukan, tapi mau ngambil ilmunya. Betul, unsur-unsurnya itu kan bagus banget disiplinnya kan di klasik. Nah, ini yang penting ya, teman-teman semua. Saya juga bisa sharingkan pengalaman saya pribadi. Saya ngajar gitar itu kan udah lama banget ya. Udah 22 tahun. Ya, saya ngajar gitar tuh 22 tahun dari saya masih SMA 2. Nah, saya banyak sekali nerima murid pindahan yang tadinya belajar gitar klasik. Dan ketika pindah, kenapa saya tanya, kenapa alasannya kenapa pindah ke saya? Kenapa nggak di tempat yang lama aja? Selalu alasannya adalah jenuh. Materinya tuh jadi bukannya si kreativitas si murid itu bukannya dibukakan seluas-luasnya, tapi malah dikerucutkan, dipenjara. Tiap kali si murid itu pengen belajar materi yang baru atau mengeksplor gaya permainan yang baru, selalu gurunya ini, saya nggak bilang semuanya ya, saya ini cerita pengalaman ya, jadi jangan digeneralisasi, apalagi dijadikan semacam oh bahwa saya menyerang gitu, enggak ya. Gurunya ini malah ngomong, jangan main yang aneh-aneh dulu, karena kamu harus ngejar ujian loh. Tanggal sekian kita ada ujian loh, tanggal sekian kita ada konser siswa loh. Jadi akhirnya si murid itu main di situ-situ aja. Yang dia kulik itu repertoar klasik, dia hanya main berdasarkan baca. Begitu bacaannya itu music sheetnya itu ditarik, blank. Bahkan nge-chord pun nggak bisa. Jadi Guruku juga pernah bilang soal ini. pernah ngomong soal masalah ini ya. Betul. Kebetulan guruku itu seorang pemain gitar klasik yang bagus sih menurut saya. Mainnya bagus. Dia juga main musik rock. Dia main elektrik juga. Jadi dia juga untungnya Mas Luhung ketemu guru yang bukan yang klasik ortodoks ya. Nggak suka ortodoks ya. Karena kalau yang ketemu yang klasik ortodoks bisa-bisa di ini disuruh buang pengetahuan yang lain, Betul. disuruh konsen ke klasik itu. Bahkan aku nggak ujian nggak masalah juga sama dia sebenarnya. Nah, Jadi kayak iya.
belajar unsurnya gini-gini, mas bantu ngulik ini dong, aku mau ngulik lagu Dream Theater jadiin solo gitar gitu misalkan waktu itu. Oh iya, oke dia gitu, dia sampai bingung, kamu ini mau les apa sih gitu. Tapi dia beliau ini gurunya ini hebatnya bisa ya, jadi dia bisa bikin solo gitar ya. Bisa ya, iseng-iseng main gitar tiba-tiba enak itu juga bisa. Oh. Dengar lagu apa disoloin gitu. Nah ini banyak juga loh guru klasik yang nggak bisa seperti itu, bahkan Ah. nge-chord pun nggak bisa, bahkan nggak ngerti bahwa musik yang kita mainin ini ya, yang dari zaman klasik ya, dari zaman Tarega sampai zaman sekarang itu kan sebenarnya kan kita bikin solo gitar atau bahasa kerennya fingerstyle. Itu adalah komposisi dari melodi digabung sama bass digabung sama chord kan. Iya betul, layering. Bahkan banyak yang nggak tahu. Di fingerstyle juga sih, yang fingerstyle pop, konsep solo gitar juga. Ya pokoknya ini di sini mas. Itu kan C mayor. Hah? Apa itu? Iya. Nah, jadi nggak tahu. Jadi dia banyak yang main musik sekedar kayak operator ya. Iya. Jadi dia cuma ada di depan, dia hanya ngejalanin apa yang ada, not yang ada di depan itu tanpa mengetahui isi dari not itu. Betul. Kayak itu Record Sudila Alhambra, dia kan main A minor kan. A minor, betul. Nah murid saya ada yang dari Bandung, murid saya itu dia main A minor, main recuerdos. Dia nggak tahu kalau itu A minor, jadi dia deteksi satu-satu. Pokoknya ini gantiannya gini om katanya. Hah? Padahal itu kan cuma A minor. Ah. Terus waktu aku kasih tahu itu cuma A minor, geser ke sini coba tremoloin, langsung bisa dia. Iya benar, karena tahu dalamnya. Betul. Benar. Kalau tahu dalamnya bahkan kita bisa bikin fingering yang baru atau memodifikasi harmoninya, benar nggak? Betul, bisa interpretasi. Yes. Tapi sama guru gitar klasik kebanyakan nggak boleh. Lu penistaan kalau lu ubah, benar nggak? Nah itu yang sayangnya di situ ya. Ya nggak ada margin gitu kan yang main kayak. Sorry. Iya nggak sedikit. Kayak Alisa. Benar. Iya bikin seperti itu ya. Iya karena nggak boleh, nggak dikasih. Nggak boleh. Bahkan di beberapa tempat sekedar ngubah fingering supaya lebih efisien dan lebih effortless aja nggak boleh. Nah itu temanku juga pernah cerita, Mas Bayu Priaganda. Itu master juga itu, main segala macam kan, elektrik semua juga bisa juga, itu. Iya. Iya. Terus main pop juga. Gimana kata beliau? Ini aku dulu nakal di les-lesan gitu kan. Kan harusnya di sini ya, tapi waktu itu posisinya enakan di sini. Ya udah aku pakai di sini. Disalahin, oke lah gitu ya. Terus waktu ujian dia pakai di situ. Terus waktu kompetisi dia pakai di situ, menang dong. Iya menang, bener. Karena pada akhirnya kan yang dinilai adalah musik yang tersaji ya. Orang tuh audiens kita nggak menikmati akrobatiknya jari kita struggling kayak apa. Yang penting musik yang keluar tuh flowing, enak, bisa dinikmati. Kadang kita kejebak ini nggak sih, kayak eksklusivitas feel gitu kan. Iya. Itu di semua jenis musik kan sebenarnya. Kalau di fingerstyle juga kayak gitu, kadang udah merasa selebgram atau gimana, makanya jadi gimana gitu. Padahal ya kita kan main musik aja santai. Bener. Dan nggak boleh apapun yang ada di diri kita ini kita jadikan alasan untuk memandang rendah orang lain atau aliran lain. Oh iya, sering kayak ini aku main elektrik nih, main gitar akustik kan ya akustikan doang gitu kan. Sering juga ya. Atau sebaliknya malah yang main klasik malah bilang yang main gitar fingerstyle ini cuma asal tabok-tabok gitar katanya. Musiknya tuh nggak berkelas, nggak punya kasta yang tinggi seperti musik klasik. Nah itu kan kurang tepat ya kata saya. Kita nih hidup bermasyarakat. Orang selera musik bisa beda-beda. Iya, klasik ada yang suka sendiri, pop ada yang suka sendiri, fingerstyle ada yang suka sendiri. Ya kita kan main sesuai hati kita ya. Nanti gimana nanti orang suka, ya itu kita tergantung target market kita kan. Nggak bisa kita memandang orang yang berbeda dari kita itu kita pandang rendah ya. Kayak rasis dong. Itu juga nggak boleh ya, paling nggak bener karena nggak bagus ya hal-hal seperti itu. Nah Mas Luhung sendiri sekarang jadi kesibukannya ngajar ya sehari-hari ya? Saya ngajar sambil ya main-main lah gitu. Main bikin project ya, bikin video konten gitu. Nah muridnya sekitaran di Malang aja, sekitaran Mas Luhung atau gimana? Awalnya Malang aja. Terus lama-lama ada dari Bandung, dari Papua waktu itu pernah juga. Terus kalau sekarang udah internasional, muridnya online. Kadang juga ada dari Singapura ya? Singapura ada beberapa. Kadang ketemu waktu traveling, ada gig di sana gitu. Ketemu.
offline lah bentar, recording gig ke sana ketemu. Paling jauh di mana murid? Paling jauh Abu Dhabi jauh nggak sih? Abu Dhabi jauh Jauh dong. ya itu dari Abu Dhabi berarti. Abu Dhabi Spain jauh ya? Jauh. Itu. Ada murid dari Spain ya? Ada, dia S2 jurusan jazz gitulah. Oh, jadi sampai orang S2 jurusan jazz pun belajar loh sama Mas Luhung ini. Jadi bisa dilihat ya. Kayak apa kaliber orang ini gitu. Dan kalau saya nggak salah ingat ya dari obrolan kita sebelumnya, Mas Luhung ini waktu zaman Covid muridnya menurun. Nah, selama pandemi Mas Luhung ini menjuarai 14 kompetisi ya. Iya, Itu bisa jadi plus dan minus ya. jadi sampai dimusuhin ya. Banyak yang jangan. dia lagi gitu kan. Jadi waktu itu ceritanya adalah karena murid menurun, jadi bertahan hidup jadi bounty hunter ya. Ya. Jadi Pemburu dapat hadiah. pemburu hadiah. Jadi dapat hadiah dari kompetisi, dapat gitar atau hadiah apapun diuangkan ya. Nah, Waktu itu untuk saya bertahan review hidup. bentar, terus dijual. Dijual ya. Dijualnya pun tapi nggak random ya, jadi kayak ada teman gitaris yang main reguler, dia mau nyambung hidup juga selama pandemi susah. Jual Udah ke dia. nih jual ke dia gitu. Tapi dari prestasi menjuarai 14 kompetisi itu tuh gila ya, nggak main-main. Karena bagi saya tuh kalau kita belajar, kita punya skill, itu bukan cuma soal sertifikasi, tapi itu investment. Benar. Yang yang bisa jadi hal nyata, bukan cuma kertas. Bagi saya kayak gitu, karena saya sendiri juga seorang pemain yang traveling ya. Dan travelingnya juga bukan kayak dari konser gede ke konser gede. Saya lebih suka ke street, yang kayak busking atau event intimate kayak gitu, yang interaksinya lebih dekat. Nah kayak gitu. Nah, jadi dari obrolan kita ini kalian bisa lihat ya bahwa Mas Luhung ini sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu, karena kan di kontennya di media sosial kan hanya main. Banyak yang belum tahu bahwa Mas Luhung ini juga ngajar gitar juga dan membimbing orang untuk bisa main seperti Mas Luhung ini ya, bener ya. Nah, jadi kalau kalian mau belajar atau tertarik dengan style main seperti ini, kalian udah tahu ya. Mas Luhung ini bener-bener orang yang kompeten banget. Dari juara 14 kompetisi dia merajai kompetisi itu, mendominasi, kemudian dengan murid-muridnya juga yang ada sampai dari Abu Dhabi, dari S2 Jazz, dari Spanyol juga belajar. Nah, kalian bisa tahulah bahwa kalau kalian mau, jangan ragu untuk kontak ke Mas Luhung, karena dengan belajar sama Mas Luhung seperti ini, dengan orang yang memiliki background yang lengkap ya, pernah main gitar elektrik, pernah main gitar klasik, pernah main gitar akustik, saya bisa pastikan bahwa kreativitas kalian itu tidak dikerucutkan, tapi malah dibukakan seluas-luasnya. Bahkan bukan dipaksa buat main kayak gini ya. Si murid bisa punya style sendiri, tapi yang dikasih adalah intinya kan. Kalau kayak kita belajar masak nasi goreng, aku nggak akan ini udah bumbunya aku siapkan, kamu harus pakai ini, masak sama persis kayak aku, nggak. Jadi kayak bawang tuh rasanya kayak begini, terus garam rasanya kayak begini, atau kamu mau yang lebih catchy dikit, kasih micin segini karena ini karakternya kayak gini. Nah, kamu bisa nyusun sendiri resepmu kayak apa. Benar. Jadi diajarin tuh intinya ya. Jadi nantinya si murid itu berkembang style mainnya seperti apa, itu tergantung personality dan selera musik si murid. Karena ya. musik represent personality. Ya, betul. Jadi sebetulnya sama, filosofinya sama ya. Saya juga ngajar gitar juga seperti itu ya filosofinya. Jadi yang saya ajarin tuh intinya. Si murid nanti berkembang seperti apa itu tergantung selera musiknya si murid. Nggak akan dipaksa-paksa main lagu klasik atau apa, karena itu justru akan membuat kreativitasnya tuh jadi terpenjara ya Mas Luhung ya. Betul. Bener Malah banyak ya. loh muridku yang nggak main perkusif, tapi dia kayak aku pengennya yang gini santai, walking bass, atau yang aku pengen ganti harmoni gimana sih gitu. Nah ya, jadi jangan sungkan ya guys ya, kalau kalian pengen guru yang kompeten, guru yang bagus, yang bisa membimbing kalian menikmati dunia musik dengan seutuhnya, bisa kontak ke Mas Luhung ya. Sama-sama Mas Luhung. Akhirnya kita ketemu nih ya. Kita ketemu, senang bisa ngobrol-ngobrol. Saya berharap ya Mas Luhung sukses terus, lancar terus semuanya. Sama ya. juga. Thank you. Biasanya bisa pesen lagi gitu kan. Amin. Sukses terus kan. Oke guys, kita tutup ya sampai di sini dulu konten kali ini. Saya harap konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa teredukasi, kalian bisa tahu bahwa belajar musik tuh nggak harus lewat satu jalur, nggak harus lewat partitur doang. Bisa ada jalur yang lain yang mengantarkan kalian lebih menikmati dunia musik.
Nah, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena kita berdua sama-sama rindu sebanyak mungkin orang tahu ya mengenai edukasi yang kita bawa di episode kali ini. Jadi semakin banyak orang yang tercerahkan, juga orang juga makin tahu mengenai gitar ya. Kalian semua adalah bagian dari misi IGS dalam mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai gitar. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam. Bye bye. Dadah.